Halo Sobat Kinaji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ayo Cerdas Indonesia YouTube channel with me, Kak Elva Rina. Nah, seneng banget nih ketemu lagi sama Kak Elva. Nah, kemarin Kak Elva janji nih mau bahas tentang pembulatan sampai selesai. Nah, kemarin Kak Elva baru bahas tentang pecahan, yaitu ada pecahan biasa dan juga pecahan campuran. Kali ini Kak Elva mau bahas pembulatan dalam bentuk desimal. Nah, kalian udah pasti tahu kan desimal itu apa. Jadi desimal itu yang angkanya 0, sekian-sekian, 0, sekian-sekian. Jadi yang seper itu bisa dirubah dalam bentuk desimal kayak gitu ya. Nah, Elva ingetin lagi, jadi pembulatan itu apa sih? Pembulatan itu apa? Yaitu pembulatan itu adalah ketika kita ingin menyampaikan informasi itu lebih ringkas gitu dengan cara menyesuaikan angkanya ke atas atau ke bawah. Jadi gimana? Udah inget kan? Nah, ya udah lanjut belajar bareng-bareng. Tapi sebelumnya Kak Elva ingetin jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe dan juga share video-video yang ada di channel YouTube Ayo Cerdas Indonesia. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, jadi seperti yang Kak Elva bilang tadi, kalau misalnya pembulatan itu adalah meringkas informasi, apalagi kalau apalagi kalau desimal itu kan angkanya biasanya 0, sekian, banyak banget angka di belakang koma. Nah, itu kan ribet ya ngomongnya. Jadi kalau misalnya kita pengen meringkas itu dengan cara melakukan pembulatan. Nah, karena ini bentuknya desimal, maka kita bisa membulatkan ke persepuluhan terdekat atau membulatkan ke satuan terdekat gitu ya. Nah, untuk pembulatan ke persepuluhan terdekat dan ke satuan terdekat ini ada syaratnya. Oke, jadi syaratnya itu adalah ketika angkanya itu adalah 0, 1, 2, 3, dan 4, maka angka yang kita lingkari itu tetap, sedangkan angka yang di belakangnya itu menghilang. Oke. Nah, kalau untuk angka yang selain 0, 1, 2, 3, 4 aliasnya angkanya adalah 5, 6, 7, 8, 9, jadi angkanya itu di atas 4 ya. 5, 6, 7, 8, 9, angka yang kita lingkari ditambah 1, kemudian angka yang di belakangnya menjadi hilang kayak gitu. Itu adalah syaratnya ya. Jadi kalian harus paham dulu. Nah, supaya lebih paham maksudnya syarat ini apa, kita coba langsung kerjain di pembulatan untuk persepuluhan terdekat. Jadi di sini kalian punya angka yaitu 0,83. Nah, karena ini membulatnya ke persepuluhan terdekat, berarti kan ya persepuluhannya itu kan posisinya kan ada di 8, ya kan 0,83. Jadi yang 8 ini kita lingkarin dulu. Nah, yang kita lihat adalah angka di belakang 8. Angka di belakang 8 di sini adalah 3. Tadi kan syaratnya gimana? Kalau misalnya angkanya itu 0, 1, 2, 3, dan 4, maka angka yang kita lingkari ini tetap dan angka yang di belakangnya itu hilang. Nah, karena ini 3, maka angka yang dilingkari yaitu 8 ini tetap, lalu 3-nya ini menghilang. Maka pembulatannya adalah 0,8. Gitu. Gampang banget kan? Oke. Sekarang kalau misalnya kita coba di angka lain ya, yaitu angka desimalnya itu 1,48. Nah, untuk pembulatan ke persepuluhan terdekat, maka yang kita lingkari di sini adalah 4 ya, karena dia posisinya di angka 4. Nah, berarti kita lihat belakangnya 4 toh, belakangnya 4 itu adalah angka 8. Nah, angka 8 ini berarti masuk persyaratan yang kedua, yaitu ketika angkanya di atas 4, yaitu 5, 6, 7, 8, maka angka yang dilingkari ini ditambah 1, kemudian angka yang di belakangnya itu tetap. Karena tadi angkanya 1,48 dan 8 ini adalah di atas 4, maka 4-nya ditambah 1 menjadi 5 dan 8-nya berubah atau menghilang kayak gitu, menghilang ya. Jadi pembulatannya adalah 1,5 gitu. Udah tahu ya bedanya apa? Nah, Kak kasih contoh lagi deh satu. Misalnya angkanya adalah 4,61. Ketika angkanya adalah 4,61, kita cari karena persepuluhan, berarti yang kita lingkari adalah 6 di sini. Oke? Yang dilingkari adalah 6, yang kita lihat adalah 1. Nah, karena 1 ini itu di bawah 4 kan, maka 1-nya menghilang, 6-nya tetap. Jadi dibulatkannya menjadi 4,6 gitu. Sahabat Kinaji, gampang banget ya caranya. Jadi kita lingkarin dulu persepuluhannya, setelah itu kita lihat angka belakangnya. Oke? Nah, itu tadi tentang persepuluhan terdekat. Nah, kalau misalnya kita mau membulatkan kesatuan terdekat itu
Gimana Kak caranya? Jadi sama aja caranya, cuman tinggal posisinya aja yang berubah. Karena untuk persepuluhan terdekat dan satuan terdekat itu persyaratannya sama ya. Nah, jadi posisinya aja yang diganti, oke? Kalau misalnya pembulatan kesatuan terdekat, contohnya kayak gini nih. Jadi ada soal 1,3. Ketika kita ingin membulatkan kesatuan terdekat, maka yang kita lihat adalah 1. Karena kan satuan kan, sebelum koma kan. Jadi 1,3. Yang kita lihat 1, yang kita lingkari 1, yang kita lihat adalah angka di belakang 1, yaitu 3. Nah, 3 ini kan di bawah 4. Maka dia ikut aturan yang pertama. Ketika angkanya adalah di bawah 4, maka angka yang dilingkari ini tetap dan angka di belakangnya ini menghilang. Maka 1,3 ketika dibulatkan menjadi 1 gitu. Jadi caranya sama, cuman posisinya aja yang diganti, bergeser kayak gitu ya. Itu tadi 1,3. Nah, sekarang kalau misalnya soalnya adalah 7,6, maka yang perlu kita lihat karena membulatkan kesatuan terdekat adalah angka 7. Jadi 7-nya dibulatkan, dilingkari, terus kita lihat angka di belakang 7 yaitu 6. Nah, 6 ini kan di atas 4 tuh. Kan 5, 6, 7, 8 ada di atas 4. Maka 6-nya ini menghilang dan 7-nya ditambah 1 menjadi 8. Maka 7,6 ketika dibulatkan ke satuan terdekat hasilnya adalah 8. Gitu deh sahabat Ginaci. Gimana? Udah paham kan? Jadi kalau misalnya mau membulatkan ke persepuluhan terdekat dan satuan terdekat, kalian harus paham dulu tuh tentang persyaratan yang 0, 1, 2, 3, 4 itu seperti apa, kemudian 5, 6, 7, 8, dan 9 itu seperti apa. Gitu deh sahabat Ginaci. Oke deh, kalau gitu sekian dulu video kali ini. Next Kalva akan bahas tentang pembulatan ke ratusan dan ribuan terdekat, ya kan? Satuan kan udah, persepuluhan kan udah, jadi Kalva mau bahas tentang ratusan dan ribuan terdekat. Oke, kalau gitu semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus belajar dan semangat. See you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.